Mas? Iya mas. Oi, Bin, lu di mana gila? Baru ketemu. Gue dari kampus nih. Punya tugas hari ini. Mau tugas apaan sih? Gue udah kelar semua. Tugas apaan emang? Apa yang gue punya tugas gua? Lu pada bisa bantuin gua nggak? Lu seriusan mau joki ke Gobe nih? Boleh tuh. Bin, 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 Hmm. bangun kuliah, bangun Iya. kuliah, ya bangun, Hmm. mandi, mandi, Iya. pas aja nggak mandi. Bangun, bangun, itu tuh, udah jam berapa? Lihat, 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 lihat jam berapa, lihat, kuliah kan? Bangun, kuliah. Iya. Ban, lu gimana sih? Kok tugas gue masih direvisi aja? Hah? Nih mas. Oh iya mas. Makanya joki sama gua. Udah terlanjur. Ada apaan sih ini kalian ribut-ribut? Ini gue joki ke tugas kesuban, tapi kok masih salah aja ya? Makanya kalau mau ngerti tanda baca dan penulisan akademik, Pantas aja menari. Halo semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan membahas penggunaan tanda baca penting yang sering muncul dalam penulisan akademik. Pemahaman yang baik dan jelas akan membantu kita menghasilkan karya tulis yang jelas, terstruktur, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Mari kita mulai dengan materi yang pertama. Tanda petik ganda. Tanda petik ganda digunakan untuk menandai kutipan langsung dalam sebuah teks atau untuk memberikan penekanan pada istilah tertentu. Jika kita ingin mengutip pernyataan seseorang secara langsung, kita dapat menulis pengetahuan adalah kunci keberhasilan. Selain itu, tanda petik ganda juga sering digunakan untuk menyoroti istilah atau kata yang masih asing. Misalnya, globalisasi adalah proses integrasi antar bangsa. Dengan tanda petik ganda, pembaca dapat mengenali kutipan atau istilah yang ditekankan. Tanda petik tunggal memiliki fungsi yang berbeda. Tanda ini biasanya digunakan untuk menandai makna suatu istilah atau kata tertentu dalam sebuah kalimat. sebagai contoh, kita dapat menuliskan seperti keadilan dalam negara ini masih menjadi perdebatan yang panjang. Dalam hal ini, tanda petik tunggal memberikan penekanan khusus pada kata keadilan sebagai istilah yang sedang dibahas. Tanda kurung sering digunakan untuk menyisipkan informasi tambahan atau keterangan yang tidak secara langsung terhubung dengan inti kalimat namun tetap relevan. Contoh, Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, yaitu dengan jumlah penduduk 270 jiwa. Di sini informasi dalam tanda kurung menjelaskan lebih lanjut tanpa mengganggu alur utama kalimat. Selanjutnya ada penjelasan tanda kurung siku. Tanda kurung siku itu pada umumnya digunakan dalam konteks pendidikan di penulisan akademik, yaitu untuk menunjukkan modifikasi atau menyisipkan keterangan tambahan oleh penulis, namun bukan bagian dari teks aslinya. Yuk, makasih Suban buat penjelasannya. Saya akan memberikan contoh dari tanda kurung siku, yaitu dalam kondisi tertentu. Seperti masyarakat dapat menjadi agen perubahan signifikan dalam kutipan ini. Kata masyarakat ditambahkan oleh penulis untuk memperjelas maksud dari kutipan tersebut. Tanda garis miring sering digunakan untuk memberikan dua opsi dalam sebuah kalimat atau istilah. Misalnya, mahasiswa harus membawa dokumen asli atau salinan saat pendaftaran. Selain itu, garis miring juga digunakan untuk menulis tanggal dalam format singkat.
seperti penggunaan garis miring membantu menyederhanakan penyajian informasi dalam teks. Tanda apostrof digunakan untuk menunjukkan kepemilikan dalam penulisan, terutama ketika menggunakan nama atau istilah. Sebagai contoh, buku itu miliknya, yang berarti buku itu milik orang ketiga. Dalam hal ini, tanda apostrof digunakan sebelum kata pembantunya. Demikianlah penjelasan mengenai berbagai tanda baca yang penting dalam penulisan akademik. Dengan memahami fungsi masing-masing tanda baca ini, kita dapat meningkatkan kualitas tulisan kita, baik dari segi kejelasan maupun ketepatan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam karya tulis akademik Anda. Selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.